Selamat datang di Sabana Mencekam. Hentikan sejenak dunia luar kalian. Di sini suara lebih menakutkan dari penglihatan. Pasang headset kamu, matikan lampu. Mari dengarkan kisah yang akan menghantui malam kalian. Terlihat hanya bisikan samar, kegelapan menunggu di setiap pilar. Matikanlah lampumu, pejamkan matamu, headset di telinga, dunia pun membisu. Wasiat Gaib Sang Eyang. Episode 4. Terbukanya jendela dunia. Doni terbangun, malam masih gelap. Ia merasa berbeda. Di dadanya bukan lagi ada kebingungan, tapi sebuah ketenangan. Ia kini tahu, ia akan terus menjadi montir, bukan demi uang, tapi demi menemukan dirinya sendiri. Ia akan melakukannya dengan niat tulus, dan ia yakin dengan begitu segalanya akan baik-baik saja. Pagi itu, Doni mulai bekerja. Ia menata perkakasnya dengan rapi di depan kosan. Bukan lagi obeng patah atau tang berkarat, tapi alat-alat yang ia beli dari hasil jerih payahnya. Matanya memancarkan semangat yang baru. Tangannya yang dulu kotor karena kekecewaan, kini kotor karena kerja keras. Beberapa orang yang tadinya hanya berbisik, kini mulai berani menyapa. "Don, motor saya karburatornya bocor. Boleh minta tolong perbaiki?" Tanya seorang bapak-bapak yang terlihat ramah. "Oh, tentu Pak. Sini saya lihat." Jawab Doni, senyumnya tulus. Doni tidak hanya memperbaiki motor, ia juga memperbaiki hubungan. Ia mulai berinteraksi dengan orang-orang. Tukang ojek yang dulu membeli motornya kini jadi pelanggan setia. Ibu-ibu di sekitar kosan pun mulai percaya padanya. Mereka sering menitipkan motor anak-anak mereka untuk diperbaiki. Bengkel kecil Doni yang tadinya hanya sepetak di depan kosan, kini mulai ramai. Tawa dan obrolan terdengar setiap hari. Doni tidak lagi merasa kesepian. Ia punya teman, punya pelanggan, dan yang terpenting, ia punya pekerjaan yang membuatnya merasa hidup. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan busi, seorang anak kecil mendekat. Anak itu memegang sebuah mobil-mobilan yang rusak. "Om, mobil saya rusak. Bisa diperbaiki?" Tanya anak itu dengan mata berbinar. Doni tersenyum. Ia mengambil mobil-mobilan itu, mengamatinya sejenak. Dengan hati-hati, ia memperbaikinya. Setelah selesai, ia menyerahkannya kembali pada anak itu. "Ini sudah beres," kata Doni. Anak itu melompat kegirangan. "Terima kasih, Om!" teriaknya, lalu berlari pergi. Doni hanya terdiam, tersenyum. Ia tidak mendapat uang, tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa senang karena bisa membantu. Rasa ini, ia sadar jauh lebih besar daripada rasa senang saat menerima uang dari penjualan motor pertama. Doni menyadari, nasihat Eyang memang benar. Rezeki itu tidak hanya datang dalam bentuk uang. Ia mendapatkan kepercayaan, senyuman, dan yang paling penting, ia mendapatkan ketenangan batin. Kepekaan yang Eyang berikan kini tidak hanya menuntunnya memperbaiki motor, tapi juga menuntunnya untuk berinteraksi dan terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Doni yang dulu terasing, kini menjadi bagian dari sebuah komunitas. Malam itu, Doni tidur dengan nyenyak. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat bayangan kegagalan di masa lalu. Ia melihat masa depan yang cerah, masa depan yang ia bangun dengan niat tulusnya. Ia tahu, ia tidak lagi berada di titik nol. Ia sedang berjalan, dan ia tidak sendirian. Di sabana senja, bayangan melingkar, kisah lama terbangun, takkan pudar tiada. Wajah terlihat hanya bisikan samar, kegelapan menunggu di setiap pilar. Matikanlah lampumu, pejamkan matamu, headset di telinga, dunia pun membisu. Dengar sabana mencekam, di sini kita
dalam sendu. Ilustrasi diam mengiringi tiap kata. Sabana mencekam. Dan jangan pernah lupa, suara ini menghantui. Dengar sabana mencekam. Di sini kita bertemu di antara seramnya cerita. Hanya suara